Halo Pak Agus, perkenalkan kami dari kelompok D, Statistika Multivariat dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai klasterisasi pembagian wilayah pick up dan drop off taksi di kota New York pada tahun 2018. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ya, sebelum diperkenalkan, nama saya Adrian Johannes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang data. Data ini berisikan data perjalanan taksi di kota New York, atau yang biasa disebut NYC Yellow Cab pada tahun 2016, yang dipublikasikan pertama kali oleh NYC Taxi dan Limousine Commission. Data yang dipakai ini juga merupakan data yang sudah bersih dan sudah siap pakai. Kemudian, tujuan dari permasalahan ini itu yang adalah tidak diketahuinya zonasi dari taksi pick up dan drop off di kota New York, dan juga memprediksi banyaknya klaster lokasi pick up dan drop off taksi di kota New York pada tahun 2018 dengan menggunakan K-means clustering. Berikut merupakan beberapa variabel yang digunakan dalam dataset. Di sini ada ID, identitas perjalanan yang berbeda untuk setiap perjalanan. Kemudian ada vendor ID, sebuah kode yang menunjukkan provider yang berhubungan dengan perjalanan. Kemudian ada pick up date time, tanggal dan waktu ketika Argo diaktifkan. Kemudian drop off date time, yang berarti tanggal dan waktu ketika Argo berhenti. Kemudian ada passenger count, banyak penumpang dalam taksi termasuk supir atau drivernya. Kemudian pick up longitude, ada garis bujur atau Argo aktif. Kemudian ada drop off longitude, yaitu garis bujur Argo berhenti. Kemudian ada pick up latitude, yaitu garis lintang Argo aktif. Dan juga drop off latitude, yaitu garis lintang Argo berhenti. Ada pula store dan FWD flag, ya flag yang menunjukkan apakah sejarah perjalanan masih tersimpan dalam memori kendaraan sebelum dikirim ke vendor, karena taksi tidak punya koneksi ke dalam server. Kemudian ada trip duration, itu durasi setiap perjalanan dalam detik. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan dataset. Yang pertama itu pembuangan data. Pembuangan data ini terhadap beberapa observasi dilakukan karena ditemukan keanehan yang overlap pada tipe hari. Lebih lanjutnya, kita akan mencari jarak estimasi yang ditempuh oleh taksi dengan melihat koordinat pick up dan drop off. Estimasi jarak ini diambil karena tidak diketahui dengan jelas data mengenai rute navigasi taksi yang dipengaruhi oleh alur lalu lintas dan bentuk kotak-kotak. Jarak yang diambil menggunakan jarak Haversian, yaitu jarak antara koordinat dengan asumsi bumi bulat sempurna. Yang pertama ini kita akan membuat observasi passenger yang countnya 0789. Kenapa? Karena nggak mungkin ada data 0, karena taksi itu tidak akan mungkin beroperasi tanpa adanya seorang driver. Seperti tadi sebelumnya, pada variabel supir itu terhitung. Artinya tidak mungkin 0 karena tidak mungkin taksi itu tidak berpenumpang terus dia bisa jalan. Kemudian di sini diasumsikan juga taksi itu tidak lebih dari 5 orang. Jadi untuk yang lebih dari 5 orang itu akan kita hilangkan. Kemudian, kita juga akan membuat observasi yang pick up dan drop off-nya memiliki jarak 2 hari. Kenapa? Karena misalnya kita, dijemput hari Senin, kemudian diturunkan hari Rabu, itu sudah tidak mungkin. Tapi kalau misalnya kita menjemput mungkin hari Senin, tapi jam 11.30, mungkin sampainya udah jam 12, 05 misalnya, itu sudah berganti 1 hari, tapi masih terhitung, 1 trip gitu, 1 hari yang sama. Tapi beda kalau misalnya Senin, tidak mungkin akan diturunkan di hari yang Rabu gitu. Kemudian kita membuat sisa observasi tanggal yang janggal dari pick up dan drop off. Saya Google Playtone dengan NPM 61620010053. Ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya mengenai pengolahan dataset, dan kita akan masuk saja ke dalam pengolahan dataset yang kedua, yaitu pembuatan variabel baru. Pembuatan variabel baru ini bisa dibilang cukup banyak ya, dan saya akan memulai dari variabel weekend terlebih dahulu. Di mana variabel weekend ini adalah kolom baru yang akan berisikan logika true dan juga false. Nah, kolom baru ini akan berisikan true jika
pick up day-nya atau hari pengambilannya, dan juga atau ya hari menurunkan atau drop off day-nya itu ada di hari weekend, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Lalu untuk hari weekday sendiri di hari Senin sampai Jumat itu akan bernilai false pada kolom tersebut. Lalu yang kedua, kita akan melakukan visualisasi jarak dan juga durasi. Pertama, bentuk variabel baru yaitu jarak. Variabel ini akan berisikan jarak berdasarkan garis bujur dan garis lintang dengan Haversing juga ya. Lalu yang ketiga ada variabel kecepatan. Variabel kecepatan ini kita menggunakan satuannya kilometer per jam. Langkah pertama adalah mengubah satuan jaraknya itu dari meter menjadi kilometer dengan membagi setiap data jarak itu dengan 1000. Lalu yang kedua, mengubah satuan durasi atau satuan waktu menjadi jam dengan membagi setiap durasi dengan 3600. Karena di setiap durasinya itu kita menggunakan detik, maka kita menggunakan jam dengan menggunakan pembagian 3600. Lalu kita juga akan menggunakan rumus kecepatan yaitu jarak per waktu atau kalau kita berbicara dari satuannya sangat terlihat bahwa kita menggunakan jarak per waktu dan satuannya kilometer per jam. Lalu selanjutnya ada pembuangan data 2 dan ini adalah rangka-rangka untuk melakukan pembuangan data 2. Yang pertama kita akan membuat data frame baru dan kita menggunakan filter untuk membuat datanya itu yang diolah adalah data yang kecepatannya lebih dari 200 km per jam. Lalu langkah kedua adalah kita melihat persebaran data frame baru berdasarkan variable store and FVD flag dan juga vendor. Lalu selanjutnya buat batasan minimum dan maksimum yaitu kecepatan mulai dari 1 sampai dengan 200 km per jam. Lalu langkah yang terakhir data-data observasi yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dibuang. Lalu selanjutnya ada visualisasi kecepatan daerah, di mana kita akan membuatkan longitude dan latitude-nya menjadi 3 angka di belakang, agar plotnya itu tidak terlalu acak. Untuk pick off sendiri, sesuai dengan namanya, pick up, kita akan memilih data-data yang memiliki nama pick up, yaitu pick up latitude, pick up longitude, dan juga speed. Dan ya untuk drop off juga kita juga sesuai dengan namanya kita akan memilih drop off latitude, drop off longitude dan speed akan digunakan lagi untuk drop off. Lalu kita akan mengelompokkan masing-masing ya pick up dan juga drop off agar lebih mempermudah visualisasi membentuk heat map untuk masing-masing pick up dan drop off dengan sumbu X-nya itu kita menggunakan latitude dan juga sumbu Y-nya kita menggunakan longitude. Lalu yang terakhir ada ya dua terakhir ada visualisasi kecepatan per waktu di mana langkah pertamanya kita membuat variabel week hour untuk masing-masing pick up dan juga drop off, membuat grafik kecepatan pick up per jam untuk masing-masing hari, membuat grafik kecepatan pick up per hari dan juga membuat grafik kecepatan pick up per jam. Jadi kita akan membuat grafik kecepatan pick up itu berdasarkan waktu-waktunya yaitu waktu hari, jam dan juga jam untuk masing-masing harinya. Dan yang terakhir ada proses clusterisasi di mana kita mengelompokkan berdasarkan lokasi dengan menggunakan K-mean clustering dan juga pemilihan K akan dibantu oleh metode elbow. Selanjutnya, sebelum memasuki hasil visualisasi data, perkenalkan nama saya Maisa Rizky dengan NPM 61621011111. Kami membuat visualisasi sebanyak 6 dari data yang kami miliki. Visualisasi yang pertama adalah kami membuat visualisasi scatter plot di mana isinya adalah mengenai data distance dan juga data duration. Di mana dari hasil scatter plot tersebut memiliki kepadatan di area sebelah sini. Kemudian kami membuat visualisasi data mengenai heat map kecepatan berdasarkan waktu pickup, di mana parameternya adalah kecepatan di antara 0 sampai dengan 20. Dari parameter tersebut kita bisa lihat di heat map bahwa sekitar Manhattan kecepatan paling tinggi kurang lebih sebesar 20 km per jam. Selain di kota Manhattan bisa melebihi dari 20 km per jam. Selanjutnya kami juga tidak hanya membuat berdasarkan waktu pick up, kami juga membuat berdasarkan waktu drop off, di mana dari hasil heat map dengan
parameter yang sama, kami menemukan bahwa banyaknya lokasi penurunan atau drop off itu di luar kota Manhattan dengan rata-rata kecepatan di atas 20 km per jam. Selanjutnya kami juga membuat grafik mengenai rata-rata kecepatan setiap jam. Di mana dari hasil grafik tersebut, kami memiliki kesimpulan bahwa pada tengah malam atau pukul 0 hingga pada pukul 5, kota New York bisa dikatakan uh, sepi karena average kecepatannya bisa hampir mencapai 25 km per jam. Sementara setelah dari jam 5 pagi hingga jam 7 malam, kota New York bisa dikatakan padat karena average speed-nya semakin kecil, di mana diakibatkan oleh aktivitas yang ada di dalam kota tersebut, terutama di kota Manhattan itu sendiri. Kemudian kami juga membuat rata-rata kecepatan di setiap harinya, di mana rata-rata kecepatan tertinggi pada hari Senin dan seterusnya. Berdasarkan dari hasil grafik ini sendiri, kami memiliki gambaran bahwa pada hari Kamis hingga hari sebelumnya itu memiliki average kecepatan terendah. Selanjutnya kami membuat rata-rata kecepatan setiap harinya berdasarkan average speed dan juga week hour, di mana week hour ini uh, dari hari Senin hingga hari Minggu. Mulai dari 0 sampai 24 yaitu satu hari di hari Senin dan seterusnya sampai dengan hari Minggu. Kemudian di hari Rabu merupakan hari dengan paling padat dikarenakan rata-rata kecepatan setiap taksinya sangat rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan Pak Agus, nama saya David Andrian dengan NPM 61621010007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma K-means dan juga eh, presentasi dari demo coding R-nya. Jadi saya akan jelaskan, mohon izin close kamera karena untuk meringankan processing dari laptopnya. Berikut adalah algoritma K-means. Jadi yang pertama kita tentunya pilih dulu titik acak sebagai pusat cluster. Ini kita pilih nanti, terus kita alokasikan setiap observasi cluster terdekatnya menjadi satu cluster. Lalu kita hitung pusat yang baru dari sebuah cluster tersebut. Kalau masih berubah, kita ulangi dari langkah kedua. Tapi kalau sudah tidak perubahan, kita berhenti di situ. Itu algoritma secara yang akan dikerjakan. Oke, ini adalah hasil programnya. Kita coba run dari awal. Kita run all. Ini agak sedikit lama karena datanya ini kalau nggak salah ada 1 juta baris yang dibagi menjadi data train sama data test. Ini berdasarkan dari Kaggle-nya. Jadi di sini kita running dulu. Ini bagian pemanggilan library-nya. Ini pemanggilan library, sementara di sini kita panggil lagi si datanya. Nah, di sini ada step by step seperti yang sudah tertulis di PowerPoint tadi. Apa saja yang dikerjakannya itu berdasarkan urutan dari yang dikerjakan pada R. Kita tunggu. Ini sudah di running sebelumnya, tapi karena ini demo, kita running ulang. Ini akan memakan waktu sedikit lama karena ya ini datanya cukup besar. Ini datanya itu dari tadi New York City, New York City, Yellow Cab, taksi kuning di kota New York ya. Kalau kita suka nonton Spider-Man atau kita suka lihat uh, vlog orang, video orang di kota New York, itu suka ada taksi kuning. Ini yang diambil di tahun 2018. Ya, ini di running dulu datanya. Emang agak sedikit lama karena ini cukup banyak ya prosesnya untuk mencapai menjadi cluster. Ya, ini ada elbow-nya dan di sini nanti ada bagian clusternya, visualisasi cluster, dan juga di sini ada pemilihan untuk K-means-nya, untuk berapa K yang dipakainya. Kita tunggu sesaat.
Oke, ini sudah mulai jalan dari hasil yang dipanggil, data yang dipanggil, dan pengolahan data eksplorasinya. Sedikit menjelaskan ulang kembali, ini ada beberapa variabel, dan nggak semuanya dipakai untuk clustering, karena ini tujuan utamanya dari data ini bukan cuma buat clustering, tapi bisa untuk memprediksi waktu yang digunakan dalam sebuah perjalanan taksi. Tapi karena di sini dipakainya untuk clustering, maka nggak semuanya dipakai. Yang dipakai hanyalah pick up longitude, pick up latitude, drop off longitude, dan juga drop off latitude. Kita di sini, kami di sini, mohon maaf, mencari dulu anomali penumpang pada taksi dengan asumsi adalah driver taksi dihitung sebagai penumpang juga. Jadi nggak mungkin yang nol itu adalah kita masukkan. Jadi kami buang yang nol dan seterusnya seperti penumpang yang 7, 8, 9 itu dibuang. Jadi emang benar-benar kami asumsikan terbatas gitu dan driver taksinya dihitung sebagai penumpang juga. Kemudian di sini kami meninjau vendor dan beberapa hal lainnya. Di sini lakukan transformasi pada variabel, dan setelah transformasi pada variabel pick up, tentu dilakukan juga pada variabel drop off karena harus seimbang. Dan di sini ada keanehan waktu yang kami temukan. Untuk lebih jelasnya adalah, jika kita perhatikan yang Saturday ini, kita pick up. Ini seperti Markov, yang baris ini adalah pick up, yang kolom ini adalah drop off-nya. Jika dilihat yang Saturday, Saturday ini pick up-nya di Saturday, tapi drop off-nya di Tuesday itu eh, aneh kan, dan sebuah observasi yang aneh, jadi itu dibuang. Ataupun seperti Tuesday, drop-nya di Sunday itu terpaut sangat jauh waktunya, bisa saja terjadi beberapa kesalahan pada input observasi ini ke dalam data, jadi itu dibuang. Lalu cek keanehan tanggal juga, tanggalnya itu sama kayak tadi, ada yang aneh dan itu pun dibuang. Lalu di sini ya ini proses pembuangan datanya dan juga pembuatan hari weekend dan juga pick up weekend dan drop off weekend. Kemudian di sini dicari seperti yang ada di slide sebelumnya, itu trip duration terhadap distance-nya, dan terjadi keanehan juga di mana duration-nya 0 tapi distance-nya itu bisa jauh, itu dibatasi nantinya. Nah, di sini ada pembuatan variabel, kemudian plot kecepatan daerah tadi ini. Nah, ini hasilnya yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Ini juga drop off-nya sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dan juga sedikit penjelasan aja, ini heat map-nya itu drop off lebih bervariasi, dan kebanyakan yang di atas 20 km per jam itu di luar Manhattan dan sekitarnya. Jadi di luar pusat ekonomi, di luar pusat budaya segala macam, itu mereka lebih cenderung bisa berkecepatan lebih tinggi, karena ya Manhattan kita tahu sendiri bahwa itu adalah salah satu kota terpadat dan juga sebagai pusat ekonomi, jadi logis bahwa mereka jalannya itu maksimal 20 km per jam di daerah tersebut. Kemudian ini data, visualisasi data per hari, per minggu, ini juga divisualisasikan, di mana kami peroleh bahwa hari Rabu, hari Kamis itu hari-hari terberat, walaupun dihitungnya dari Senin, tapi pada R untuk grafik yang ini dihitungnya dari Minggu. Jadi 0 sampai 24 itu adalah hari Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, nah mulai dari Selasa ini mulai terjadi overage speed-nya tuh udah mulai bawah lah. Kemudian hari Rabu itu puncaknya, kemudian hari Kamis mulai menaik, dan hari Jumat mulai naik, dan weekend di hari Sabtu itu mulai bisa average itu naik kecepatannya. Kemudian di sini distandarisasi data koordinatnya, jadi agar bisa menyesuaikan dengan variabel-variabel lain, disesuaikan. Lalu di sini ada elbow method, ya ini agak loading. Di sini adalah elbow method, nanti hasilnya itu diperoleh untuk pick up dan juga drop off. Lalu setelah nanti dijalankan elbow methodnya, karena tetap pada akhirnya itu adalah subjektif pilihan clusternya, itu kami memilih 10 untuk pick up dan drop off itu 8. Dan nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya.
kenapa memilih 10 dan memilih 8. Di sini kenapa nggak dipakai siluet? Kan pilihannya itu ada siluet atau metode atau elbow method. Nah, siluet itu cukup berat untuk komputer, untuk PC saya ini. Maka dari itu dipakailah elbow method. Di sini nanti hasilnya adalah seperti ini. Saya tunjukkan dari sini karena memakan waktu yang cukup lama. Nah, nanti di sini akan dijelaskan oleh teman saya kenapa pemilihannya untuk pick up adalah 10, sementara untuk drop off itu di 8 di sini. Lalu setelah melakukan elbow method, kita peroleh K-nya, K yang optimalnya dari berapa. Dan di sini K optimal itu sebenarnya bisa diambil dari 5 ya untuk pick up. Dan di sini 6 untuk drop off, ataupun 5 juga masih bisa. Tapi ada konsiderasi lain kenapa dipilihnya 10 dan juga 8. Lalu setelah memilih K-means, setelah memakai elbow method, karena sudah diperoleh K-nya berapa, kita masukkan K-nya di sini. Untuk pick up clusternya itu 10, sementara drop clusternya itu 8. Nanti dari sini akan keluar hasilnya dengan visualisasi. Di sini divisualisasikan clusternya kayak gimana, karena masih berjalan, programnya masih memproses di elbow method yang cukup lama. Di sini adalah hasilnya, saya perbesar, ini adalah hasil pickup clusternya, dan ini juga akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut. Sedikit pengantar dulu, di sini adalah daerah Manhattan yang di tengah ini cukup macet, dan ini juga diasumsikan berdasarkan bumi itu bulat. Jadi asumsi bumi bulat dan dipakai di coding R ini. Dan sementara ini adalah yang drop off-nya, clustering drop off, lebih tersebar karena umumnya orang-orang di New York itu banyak berkegiatan di pusat Manhattan ataupun di Times Square, dan tidak jauh dari sana pick up-nya. Sementara untuk drop off-nya orang-orang pulang kerja ataupun ingin pulang di hari weekend, itu lebih tersebar di luar daerah-daerah pusat ekonomi, budaya, ataupun lain sebagainya yang jadi pusat kota New York. Maka dari itu, di sini pilihnya 10 karena clusternya 10 karena lebih rinci per daerahnya, dan terlihat bahwa paling banyak daerahnya itu yang terincinya itu di daerah Manhattan dan juga Times Square dan sekitarnya. Sementara di drop off, kenapa 8? Karena lebih tersebar aja. Itu sesuai subjektif dan asumsi, tapi tentunya berdasarkan elbow method juga, tidak kurang dari apa yang disarankan oleh elbow method. Jika elbow method menyarankannya minimal 5 cluster, kami ambilnya 8. 8 karena lebih tersebar, ini kita bisa lihat juga mereka lebih tersebar drop off-nya, dan tidak terlalu diperhatikan juga seberapa rinci di drop off-nya dibandingkan dengan pick up. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, ini sudah mulai jalan drop off-nya. Hmm, Di sini itu agak lama ya, karena pertama datanya besar, observasinya banyak, dan juga melibatkan variabel longitude dan juga latitude. Itu cukup memperberat proses dari pengerjaan pada laptop. Masih loading. Di sini k-means, visualisasi cluster, dan juga ini cek perpindahannya. Ini drop itu yang kolomnya, yang pick up itu bagian barisnya. Ini juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nanti. Oke, sedang demo. Jadi karena saya sedang mendemokan programnya, jadi tidak akan saya berhentikan, biarkan bekerja saja pada program ini. Kita tunggu sesaat. Mungkin jika saya matikan videonya akan lebih cepat.
Baik, ini udah keluar ya hasilnya dari elbow method. Ini adalah yang klasternya untuk pick up. Ya, lebih jelas karena di sini sebenarnya 5 itu sudah cukup, tapi karena itu rekomendasi terbaiknya, tapi kami memilih untuk memakai 10, dan juga di sini bisa dilihat ya, sebenarnya di 8 itu sudah cukup, tapi 10 pun diperbolehkan, karena ini hanya rekomendasi dari pengerjaan program, dan sekarang sedang menjalankan visualisasi klasternya. Dari sini dimasukin tadi sesuai dengan algoritmanya, K-nya sudah diperoleh, dimasukkan, dan ini berasa dimasukkannya itu, dan ini harus yang sudah diskala ulang, agar hasilnya lebih optimal, tidak terlalu jauh antar nilainya. Ini sedang pengerjaan untuk visualisasi cluster, baik yang drop off maupun yang pick up. Disatukan di sini, ini yang atas adalah pick up, yang bawah ini adalah drop off. Izin mematikan kamera lagi untuk pengerjaannya. Di sini sebelum kami menempatkan pengerjaannya, di sini ditentukan dulu seatnya itu random sebenarnya pemilihan angkanya, tapi ya udah ini pakai 888 aja, agar nanti jika teman saya mencoba di PC ataupun di laptop mereka, tidak akan berbeda hasilnya. Karena jika sudah optimal terus beda lagi, itu akan menghasilkan sesuatu keanehan. Jadi agar tidak menimbulkan pengerjaan yang terlalu panjang, kami memutuskan untuk menyamakan seatnya. Pemilihan observasinya pun akan sama jadinya. Oke, di sini sudah selesai. Ini cek perpindahannya doang, dan di sini clusternya sudah selesai. Tinggal menunggu show dari picture-nya doang. Sedikit lama karena di sini sambil merekamnya dari Zoom-nya juga. Jadi prosesornya pun bekerja 2 kali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ya saya pikir harus sambil dijalankan. Jadi demonya itu bukan hanya sekedar demo terus direkamnya ketika sudah jadi. Itu sama saja seperti menjelaskan dari PowerPoint. Ditunggu sebentar. Ya, sudah keluar hasil clusternya. Sedikit lama, mohon maaf. Ini adalah clustering untuk pick up-nya, sementara ini adalah clustering untuk drop off-nya. Dan ya ini hanya cek tabel perpindahannya doang dari satu daerah ke daerah lain, yaitu yang ini tadi, yang bawah ini, dan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf jika sedikit lama dalam demonya karena cukup banyak observasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Safira Nafali dengan NPM 61621011039. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu mengenai metode elbow. Di sini kami menggunakan metode elbow sebagai visualisasi dan tidak menggunakan metode siluet, karena jika kami menggunakan metode siluet akan terjadi kendala di bagian memorinya, sehingga programnya itu akan menjadi berat. Jadi kami menggunakan metode elbow. Dan berikut adalah hasil visualisasi dari metode elbow, di mana yang kiri ini merupakan pick up dan yang kanan itu merupakan drop off. Di sini kami menggunakan K sama dengan 8 untuk K sama dengan 10 untuk pick up dan K sama dengan 8 untuk drop off. Hal ini dikarenakan kami sudah mencoba berbagai K dan K yang lain itu menghasilkan visualisasi yang kurang baik. Dan K sama dengan 10 untuk pick up dan K sama dengan 8 untuk drop off itu adalah yang terbaik dan visualisasinya itu adalah yang paling stabil. Jadi kami memilih angka ini sebagai yang paling optimal. Selanjutnya adalah hasil klasternya. Di sini kami menggunakan clustering dengan K-means clustering, yang di kiri ini merupakan visualisasi dari yang pick up dan yang kanan itu merupakan visualisasi dari yang drop off. Yang kiri ini dapat dilihat bahwa
hasil clusteringnya itu lebih terkonsentrasi di daerah tertentu, sedangkan yang drop off ini lebih menyebar. Hal ini dikarenakan kalau yang drop off itu lebih bervariasi, sedangkan yang pick up tidak. Dan pada hasil yang bawah ini, yang angka-angka ini, yang kiri ini merupakan pick up dan yang kolom ini merupakan drop off, di mana kalau misalnya pick up-nya itu di cluster 1 dan drop off-nya di cluster 3, maka ada 9.055 taksi atau perjalanan. Berikut adalah penjelasan hasil klasterisasi atau interpretasinya yang lebih lengkapnya. Jadi pengelompokan ini, klasterisasi ini menggunakan 4 variabel, yaitu pick up latitude, drop off latitude, pick up longitude, dan drop off longitude. Jadi sebelum kita melakukan clustering key-means ini, kita harus lakukan dulu normalisasi pada data. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengaruh yang besar daripada suatu data yang kita gunakan itu karena ada nilai yang besar. Terus, seperti yang udah saya jelaskan tadi, kita menggunakan elbow method untuk memilih jumlah kelompok yang paling optimal, sehingga dan diperoleh optimalnya itu pick up-nya 10 cluster dan drop off-nya itu 8 cluster. Pengelompokan key-means dan hasilnya digunakan untuk prediksi data train sebagai variabel yang baru. Gambar tabel pada slide sebelumnya itu berisikan banyak perjalanan yang menuju dari lokasi penjemputan ke lokasi penurunan berdasarkan zonasi penjemputan pada klasterisasi yang ini, seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Jadi yang ini itu penjemputan dan yang kolomnya itu adalah penurunan. Terlihat bahwa di kebanyakan zona, perjalanan di tempat di zona tersebut biasanya adalah yang paling banyak. Maksudnya, jadi kalau di tabel ini kita lihat nih bahwa di yang bagian diagonalnya itu angkanya itu paling gede. Jadi maksudnya perjalanan di tempat zona itu biasanya yang paling banyak. Jadi kalau misalnya kita penjemputannya di 1, penurunan di 1 hasilnya 16.000. Penjemputan di 2, penurunan di 2 hasilnya 120.000. Dan begitu seterusnya. Dapat dilihat angka-angka itu paling gede yang menunjukkan bahwa perjalanan di zona tersebut adalah yang paling banyak. Pengecualian itu bisa dilakukan bila lokasi drop-off adalah zona-zona yang sepertinya ada di Manhattan. Manhattan itu adalah zona 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini, jadi di warna biru, ungu, hijau, merah, dan sekitarnya itu, di mana mereka itu biasanya memiliki perjalanan yang paling banyak di setiap zona. Hal ini wajar karena status dari si kota Manhattan itu adalah sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan budaya. Jadi kita bisa lihat nih, di tabel ini, kalau di 2, 3, 4, 5, 6, 7, di bagian diagonalnya itu adalah paling gede. Yang di 2 ini 120.000, di 3, 30.000, di 4, 75.000, dan seterusnya. Jadi udah terbukti. Terus kalau misalnya kita lihat dari hasil visualisasinya juga, itu udah kelihatan di 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tuh banyak gitu, penjemputan dan lain-lainnya karena dia super menyebar. Kemudian kelompok drop off lebih tersebar itu karena lokasi drop off itu lebih bervariasi, sementara lokasi pick up terkonsentrasi daerah tertentu, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya tadi. Hal ini tentu make sense karena kebanyakan perusahaan yang ada di Manhattan itu orang-orang yang kerjanya tinggalnya tuh di luar Manhattan, dikarenakan kalau living cost dan biaya lain-lainnya di Manhattan itu mahal. Jadi hal ini logis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.